Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Prahesti, mahasiswa tingkat 2C semester 3 jurusan D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari. Pada video ini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 4 mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 untuk menjelaskan kasus seminar kami mengenai batu saluran kemih. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Baik, kita masuk pembahasan pertama yaitu mengenai konsep medis batu saluran kemih. Definisi batu saluran kemih atau urolithiasis adalah terbentuknya batu disebabkan oleh pengendapan substansi yang terdapat dalam air kemih. Berdasarkan tempat pembentukannya, jika terjadi pada ginjal, disebut nefrolithiasis, pada ureter disebut ureterolithiasis, pada vesika urinaria atau kandung kemih disebut vesikolithiasis, dan pada uretra disebut ureterolithiasis. Batu saluran kemih terbuat dari garam dan mineral dalam urin yang menempel satu sama lain dan membentuk batu. Etiologi atau penyebab penyakit ini terbentuk ketika urin mengandung lebih banyak zat pembentuk kristal daripada cairan dalam urin yang dapat mengencerkannya. Nah, zat pembentuk kristal ini seperti apa? Seperti kalsium, oksalat, dan asam urat. Pada saat itu pula, urin dapat kekurangan zat yang mencegah kristal saling menempel sehingga menciptakan lingkungan ideal bagi batu saluran kemih untuk terbentuk. Ada banyak faktor resiko yang membuat seseorang beresiko terkena penyakit ini, seperti riwayat pribadi atau keluarga. Jika memiliki anggota keluarga yang memiliki riwayat batu ginjal, maka akan lebih mungkin untuk terkena batu saluran kemih juga. Faktor selanjutnya adalah apabila pernah memiliki satu atau lebih. Yang dimaksud memiliki satu atau lebih di sini adalah apabila seseorang pernah memiliki satu atau lebih batu ginjal, maka beresiko lebih tinggi untuk terkena batu saluran kemih kembali. Faktor selanjutnya adalah dehidrasi. Kemudian, diet tertentu. Menjalani diet tinggi protein, zodium, dan gula dapat meningkatkan risiko untuk terkena beberapa jenis batu ginjal termasuk batu saluran kemih. Risikonya akan semakin besar apabila menjalani diet tinggi zodium. Terlalu banyak zodium dalam diet meningkatkan jumlah kalsium yang harus disaring oleh ginjal dan secara signifikan meningkatkan risiko batu saluran kemih. Faktor selanjutnya adalah obesitas. Kemudian penyakit pencernaan dan operasi. Operasi bypass lambung, penyakit radang usus, atau diare kronis dapat menyebabkan perubahan pada proses pencernaan yang mempengaruhi penyerapan kalsium dan kanker, sehingga meningkatkan kadar zat pembentuk batu dalam urin. Dan faktor yang terakhir adalah kondisi medis lainnya. Penyakit dan kondisi yang dapat meningkatkan risiko batu saluran kemih termasuk asidosis tubulus ginjal, sistinuria, hiperparatiroidisme, obat-obat tertentu, dan berbagai infeksi saluran kemih. Pasien yang mengalami batu saluran kemih ditandai dengan keluarnya urin yang berwarna merah muda, merah, atau kecoklatan. Urin yang keluar tersebut keruh dan berbau tidak sedap. Sedangkan gejala yang dialami yaitu nyeri pada beberapa bagian tubuh seperti nyeri berat di samping dan belakang di bawah tulang rusuk, nyeri yang menjalar ke perut bawah dan pangkal paha, nyeri yang datang dalam gelombang dan berfluktuasi dalam intensitas, nyeri saat buang air kecil, mual dan muntah, buang air kecil lebih sering daripada biasanya, demam dan panas dingin jika ada infeksi, dan buang air kecil dalam jumlah yang sedikit. Pembahasan selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Manifestasi klinis ini tidak jauh beda ya dengan pembahasan sebelumnya mengenai tanda dan gejala. Di sini ada beberapa manifestasi klinis yang dikelompokkan berdasarkan tempat terjadinya batu saluran kemih. Yang pertama, ketika batu menghambat aliran urin, terjadi obstruksi piala ginjal serta ureter proksimal. Manifestasi yang dirasakan atau yang terjadi yaitu infeksi pielonefritis dan sintesis disertai menggigil, demam, dan disuria. Dapat terjadi iritasi batu yang terus-menerus. Beberapa batu menyebabkan sedikit gejala, namun secara perlahan merusak unit fungsional ginjal yaitu nefron. Pasien juga akan merasakan nyeri hebat dan ketidaknyamanan. Yang kedua adalah batu di ginjal. Manifestasi yang terjadi atau yang dirasakan yaitu nyeri dalam dan terus-menerus di area costovertebral. Yang kedua, hematuri. Hematuri ini adalah kondisi di mana terdapat darah dalam urin ya. Kemudian nyeri berasal dari area renal menyebar secara anterior dan pada wanita nyeri ke bawah mendekati kandung kemih sedangkan pada pria mendekati testis.
Manifestasi selanjutnya itu mual dan muntah serta diare. Batu di ureter. Manifestasi yang dirasakan yaitu nyeri menyebar ke paha dan genitalia, rasa ingin berkemih namun hanya sedikit urin yang keluar, hematuri akibat abrasi batu, dan biasanya batu keluar secara spontan dengan diameter batu 0,5 sampai 1 cm. Manifestasi batu di kandung kemih yaitu biasanya menimbulkan gejala iritasi dan berhubungan dengan infeksi traktus urinarius dan hematuri. Dan jika batu menimbulkan obstruksi pada leher kandung kemih, maka akan terjadi retensi urin. Patofisiologi urolithiasis. Di sini kami paparkan pathway dari urolithiasis atau batu saluran kemih. Ada beberapa faktor penyebab dan dampak kerusakan atau gangguan yang ditimbulkan sehingga urolithiasis bisa terjadi. Infeksi pada ginjal menyebabkan kerusakan nefron sehingga terjadi gangguan reabsorpsi yang memicu peningkatan mineral di ginjal. Diet tinggi mineral secara berlebihan dan infeksi usus juga dapat menimbulkan peningkatan mineral di ginjal. Peningkatan mineral di ginjal selanjutnya menyebabkan peningkatan konsentrasi mineral pada urin, maka terjadilah pengendapan mineral menjadi kristal. Diet tinggi mineral yang meliputi konsumsi air rendah dan konsumsi obat-obatan tertentu menyebabkan penurunan cairan ke ginjal sehingga urin menjadi pekat. Urin yang pekat ini juga menjadi penyebab terjadinya pengendapan mineral menjadi kristal. Endapan kristal akan membentuk nukleus dan menjadi batu. Batu inilah yang disebut dengan batu saluran kemih atau urolithiasis. Urolithiasis yang terjadi pada saluran kemih kemudian menyebabkan berbagai gangguan fungsi saluran kemih dan menimbulkan beberapa gangguan kebutuhan dasar manusia seperti gangguan eliminasi urin, nyeri akut, risiko hipovolemia, risiko ketidakefektifan perfusi ginjal, risiko tinggi infeksi, dan ansietas atau kecemasan. Batu dalam saluran kemih dapat mengakibatkan keadaan darurat apabila tidak ditangani dengan baik, dan batu ini bisa turun ke dalam sistem kolektifus, sehingga menyebabkan seperti adanya kolik ginjal dan infeksi pada saluran kemih yang terdapat dalam sumbatan. Selain itu, salah satu komplikasi dari batu saluran kemih adalah adanya gangguan fungsi ginjal yang biasanya ditandai dengan adanya kenaikan kadar ureum dan kreatinin dalam darah, sampai adanya sindroma uremia dan gagal ginjal. Apabila keadaannya sudah mencapai stadium lanjut, maka bisa menyebabkan kematian. Pemeriksaan diagnostik pada klien yang mengalami batu saluran kemih yaitu pertama-tama dokter akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu dan memberikan pertanyaan seputar riwayat kesehatan klien atau keluarga. Jika dokter mencurigai bahwa klien memiliki batu ginjal pada saluran kemih, klien dapat menjalani beberapa tes dan prosedur berikut. Yang pertama adalah tes darah. Tes darah dapat menginformasikan apabila terlalu banyak kalsium atau asam urat dalam darah klien. Hasil tes darah membantu memonitor kesehatan ginjal dan dapat memungkinkan dokter memeriksa kondisi medis lainnya. Yang kedua adalah tes urin. Tes pengumpulan urin dilakukan 24 jam, dapat menunjukkan bila tubuh membuang terlalu banyak mineral, pembentuk batu, atau terlalu sedikit zat pencegah batu. Untuk tes ini, dokter dapat meminta klien untuk menjalani 2 pengumpulan urin dalam 2 hari berturut-turut. Selanjutnya adalah tes pencitraan. Tes ini dapat menunjukkan batu dalam saluran kemih. Selanjutnya adalah prosedur pencitraan lainnya yang meliputi USG, tes non-invasif, dan urografi intravena, atau pencitraan CT urogram dengan piologram, atau pencitraan CT urogram dengan menggunakan senyawa media kontras yang dapat memperjelas gambaran saluran kemih klien. Selanjutnya adalah analisis batu yang dikeluarkan. Klien atau pasien akan diminta untuk buang air kecil melalui saringan yang akan menangkap batu yang keluar. Dokter nantinya akan memeriksa batu tersebut di laboratorium. Dokter juga menggunakan informasi dari berbagai tes di atas untuk menentukan apa yang menjadi penyebab penyakit dan merencanakan pengobatan yang tepat guna mengatasi atau mengurangi batu saluran kemih. Selanjutnya kita akan membahas penata laksanaan medis. Pengobatan untuk batu yang berjalan menuju saluran kemih bisa bervariasi bergantung pada jenis batu dan penyebabnya. Kebanyakan batu ginjal tidak membutuhkan pengobatan invasif. Pasien dapat mendorong keluarnya batu yang kecil dengan minum air. Minum sebanyak 2-3 liter air sehari dapat membantu membersihkan sistem perkemihan.
Selanjutnya adalah mengonsumsi pereda nyeri. Mengeluarkan batu ginjal dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Untuk meredakan nyeri ringan, dokter dapat menganjurkan pereda nyeri, seperti yang telah dipaparkan di sini ya. Menjalani terapi medis, dokter dapat memberikan obat untuk membantu pasien mengeluarkan batu ginjal. Jenis obat ini dikenal sebagai alpha blocker. Mengendurkan otot-otot di saluran kemih, membantu pasien atau klien mengeluarkan batu ginjal dengan lebih cepat dan hanya sedikit nyeri. Selain beberapa hal tadi, dokter juga mungkin akan melakukan prosedur khusus seperti ESWL, yaitu menggunakan gelombang suara untuk menciptakan getaran kuat atau gelombang kejut yang memecah batu menjadi potongan-potongan kecil agar bisa dikeluarkan lewat urin. Prosedur ini berlangsung selama sekitar 45-60 menit dan dapat menyebabkan nyeri intensitas sedang. Mungkin pasien akan diberikan anestesi ringan untuk membuatnya merasa nyaman. Selanjutnya adalah operasi pengangkatan batu ginjal. Prosedur ini melibatkan pengangkatan batu ginjal secara bedah menggunakan teleskop kecil dan perangkat yang dimasukkan melalui sayatan kecil di punggung. Pasien akan menerima anestesi general selama operasi. Setelahnya, pasien harus menjalani perawatan di rumah sakit selama 1 hingga 2 hari hingga pulih. Dokter akan menganjurkan operasi ini jika ESWL tidak berhasil. Prosedur selanjutnya yaitu ureteroskopi. Ureteroskopi adalah penanganan medis untuk mengangkat batu yang lebih kecil di saluran kemih atau ginjal. Pertama-tama dokter akan memasukkan selang tipis berlampu atau disebut dengan ureteroskop yang dilengkapi dengan kamera melalui uretra dan kandung kemih ke ureter pasien. Setelah batu terlacak, nantinya batu tersebut dijerat dan dipecah menjadi potongan-potongan yang akan dikeluarkan lewat urin. Kemudian dokter memasukkan selang kecil atau stent di ureter untuk meredakan pembengkakan dan mendukung penyembuhan. Pasien mungkin membutuhkan bius lokal atau total selama prosedur ini. Prosedur selanjutnya adalah nefrolitotomi perkutan. Prosedur ini dilakukan untuk batu yang lebih besar atau berbentuk tidak teratur dengan menggunakan skop yang menemukan dan menghilangkan batu. Skop dimasukkan langsung ke ginjal melalui sayatan kecil di punggung. Prosedur berikutnya adalah operasi kelenjar paratiroid. Beberapa batu kalsium fosfat terbentuk karena kelenjar paratiroid yang terlalu aktif. Ketika kelenjar ini memproduksi terlalu banyak hormon paratiroid atau disebut dengan hiperparatiroid, kadar kalsium melonjak dan batu ginjal terbentuk sebagai akibatnya. Hiperparatiroid terjadi ketika tumor kecil yang jinak terbentuk di salah satu kelenjar paratiroid. Mengangkat tumor tersebut dari kelenjar akan menghentikan pembentukan batu ginjal. Dokter juga melakukan pengobatan guna mencegah kelenjar paratiroid untuk memproduksi terlalu banyak hormon. Nah, setelah kita mengetahui tanda dan gejala dari batu saluran kemih dan bagaimana ketidaknyamanan yang dirasakan di mana klien akan merasa nyeri, batu yang ukurannya bahkan dapat lebih besar dari uretra keluar dari sana, dan dapat pula terjadi hematuria, serta berbagai bahaya lainnya, maka penting bagi kita untuk menjaga kesehatan sistem urinaria dengan melakukan beberapa upaya pencegahan, yaitu yang pertama, minum cukup air di sepanjang hari. Yang kedua, kurangi konsumsi makanan yang mengandung oksalat seperti buah bit, bayam, coklat, teh, dan beberapa jenis kacang. Hal ini bertujuan untuk mencegah pembentukan batu kalsium oksalat. Upaya selanjutnya adalah pilih diet rendah garam. Seperti yang sudah dijelaskan, makanan yang tinggi sodium dapat memicu pembentukan batu ginjal yang terjadi pada saluran kemih. Selanjutnya adalah kurangi asupan protein hewani. Terlalu banyak konsumsi protein hewani seperti daging merah, unggas, telur, dan makanan laut dapat mengurangi kadar sitrat. Kadar sitrat ini adalah zat kimia dalam urin yang dapat membantu mencegah pembentukan batu. Selanjutnya adalah memastikan kebutuhan kalsium terpenuhi dengan baik. Mengonsumsi makanan yang kaya akan kalsium diperbolehkan, malah terlalu sedikit kalsium dapat menyebabkan peningkatan kadar oksalat yang akan sebabkan batu ginjal. Kalsium dalam makanan juga tidak memberikan efek pada resiko batu ginjal. Namun, kita harus berhati-hati jika ingin mendapatkannya dari konsumsi suplemen. Suplemen kalsium telah banyak dikaitkan dengan peningkatan risiko batu ginjal, sehingga penggunaannya sering tidak diperlukan bila tujuannya untuk mencegah batu ginjal. Itulah tadi pembahasan mengenai konsep medis pada kasus batu saluran kemih. Selanjutnya, kita akan membahas konsep keperawatan pada kasus batu saluran kemih.
Pada konsep keperawatan akan dipaparkan 3 tahap dalam proses keperawatan, yaitu yang pertama tahap pengkajian, yang kedua tahap diagnosa keperawatan, yang ketiga tahap perencanaan keperawatan. Pada tahapan pertama, yaitu tahap pengkajian, perawat mengkaji keluhan utama, riwayat keluhan, pengkajian fisik dan pengkajian kebutuhan, riwayat penyakit keluarga, serta mengkaji gaya dan pola hidup. Selanjutnya adalah tahapan yang kedua, yaitu tahap diagnosa keperawatan. Di sini ada 6 diagnosa yang kelompok 4 tetapkan terkait kasus batu saluran kemih, serta label luaran dan label intervensinya pada tahapan yang ketiga, yaitu tahap perencanaan keperawatan. Saya akan membacakan salah satu saja di antaranya, yaitu diagnosa gangguan eliminasi urin berhubungan dengan penurunan kapasitas kandung kemih oleh batu, iritasi kandung kemih, ginjal, atau ureteral. Label luaran keperawatan untuk diagnosa ini yaitu eliminasi urin, dan label intervensinya adalah manajemen eliminasi urin dan irigasi kandung kemih. Sekian pemaparan materi kami, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami berharap para audiens sekalian dapat memberikan kritik dan saran atau dapat juga mengajukan pertanyaan terkait hal yang kurang dimengerti saat proses diskusi nanti. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.